kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jara Putri Ramadhani. Saya Amelia Nuraina. Saya Panya Oktaviani Ramadanti. Dan saya Citra Amalia. Di sini kami akan menjelaskan job 1 tentang pengontrolan konveyor menggunakan smart relay dan aplikasi Blender. Selamat menonton. Ini menjelaskan bagaimana cara membuat ladder diagram pada aplikasi Blender. Nah, untuk pemulaannya, ini di sini kita pencet dulu. Nah, akan keluar seperti ini, modul selection. Di sini kita memilih yang IO-nya itu ada 26. Nah, referensinya itu kita pilih yang SR3B261BD. Soalnya yang Smart Relay yang kita pakai itu mereknya yang itu gitu. Habis itu next. Setelah itu di sini nggak ada lagi, next. Nah, di sini pada aplikasi Blendo ini ada warnanya ya. Nah, warna biru itu adalah koilnya. Warna biru ini adalah koilnya. Sementara yang warna kuning itu adalah kontaknya. Nah, di sini kita akan langsung saja buat tentang pengontrolannya. Untuk awal mula di sini kita memilih I1. I1 itu kita ibaratkan sebagai push button. Habis itu kita ambil lagi I2. Nah, kenapa pilih 2 di sini? Karena kita mempunyai push button on dan push button off. Nah, yang I1 itu kita anggap sebagai push button on dan I2 itu kita anggap sebagai push button off. Caranya ini kita klik kanan, habis itu baru pilih yang normally close. Nah, di akhiran itu kita menggunakan ini coil relay. Di sini kita menggunakan coil relay untuk sebagai pengunci. Nah, di sini juga. Nah, ini sebagai rangkaian penguncinya agar si konveyornya tetap berjalan dan akan mati ketika push button off-nya ditekan. Nah, untuk selanjutnya itu kita masih menggunakan kontak dari relay. Nah, di sini. Nah, kontak yang dari relay itu nanti kita sambungkan ke Q1. Ini Q1 kita ibaratkan sebagai lampu. Konveyor kita menggunakan 3, konveyor 1, konveyor 2 dan konveyor 3. Nah, konveyor yang 3 ini akan kita ganti dengan lampu indikator. Konveyor 1 itu lampu indikatornya warna hijau, konveyor 2 itu lampu indikatornya warna kuning, dan konveyor 3 itu lampu indikatornya warna merah. Jadi di sini kita cuma menggunakan 3 lampu. Nah, di sini kita gabung. Nah, setelah ini kita menggunakan timer karena di job yang 1 itu kita disuruh setelah 10 detik si lampunya bakalan mati gitu. Nah, setelah ini sudah. Habis itu kita gunakan T1-nya di sini yang normally close. Kenapa kita gunakan di sini? Itu berfungsi sebagai nanti kalau misalnya timernya itu sudah mencapai batas waktu yang ditentukan, jadi si lampunya bakalan mati secara otomatis. Nah, selanjutnya kita menggunakan kontak dari timer juga untuk menghidupkan konveyor 2. Nah, begini. Ini sudah. Setelah itu kita menggunakan lagi timer 2. Nah, fungsi timer 2 di sini masih sama dengan timer 1. Nah, kita menggunakan kontaknya juga di sini untuk mematikan si konveyor 2 ketika batas waktunya telah sampai gitu.
Nah, terakhir kita masih menggunakan kontak. Di akhirannya kita menggunakan konveyor 3. Gabung sama dengan yang di atas, kita menggunakan timer juga. Kontaknya juga. Nah, perbedaannya di sini kita akan mematikan si timernya ketika itu batas waktunya sudah habis gitu kan. Ini kita menggunakan sini kontak dari timer 2 itu yang ini kita gunakan di sini sebagai normal close. Nah, di sini di T1 itu kita menggunakan kontak dari T3 sebagai normal close. Nah, yang kontak T3 ini digunakan untuk mengulang kembali gitu si timernya agar rangkaiannya bisa berjalan secara terus-menerus. Nah, ini rangkaiannya sudah selesai. Cuman di sini mata pengemudi yang digali masih merah dikarenakan dari timernya itu harus kita setting itu sebesar 10 second. 10 second. Oke. Timer 2 juga 10 second. Timer 3 juga 10 second. Nah, sini mari kita coba dulu rangkaiannya. Run. Nah, kita coba ya. I1 itu sebagai push button. Nah, hidupkan. Nah, di sini ada timernya. Timernya berjalan. Lampunya hidup. Nah, itu berarti rangkaian kita di sini sudah selesai. Nah, di sini kita akan lanjut. Di sini kita akan lanjut ke pembuatan rangkaiannya pada panel. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara merakit rangkaian pada panel. Untuk kabel yang kuning adalah kabel negatif dan yang merah adalah positif. Yang positif dari supply itu masuk ke plus smart relay. Terus disambung ke Q1 yang nomor 1. Terakhir ke C push button. Nah, I dari smart relay itu adalah input dan Q adalah output. Kemudian inputnya kita sambungkan ke push button. Setelah itu outputnya kita sambungkan ke lampu. Lalu setiap Q yang ada nomor 1 itu di jumper. Sementara yang kabel negatif itu hanya dihubungkan ke lampu dan ke min pada smart relay. Setelah perakitan dan program jadinya selesai, kita akan transfer program ini ke Smart relay. Caranya kita tekan transfer program, terus kita pilih communication configuration. Sebelum ini kita pilih juga COM3 mana ini? Oke. Terus kita transfer lagi, pilih transfer program. Pilih PC ke mode. Yes. Kita checklist semua. Oke. Dan yes. Kita tunggu.
Nah, setelah pentransferan programnya selesai, di sini kita akan coba untuk menghidupkan rangkaiannya melalui komputer. Mari kita pencet I1. Di sini lampunya hidup dan timernya berjalan. Nah, di rangkaian itu juga lampunya hidup. Nah, lampunya berganti setelah si timernya mencapai batas waktu yang telah ditentukan. Seperti ini. Nah, di sini untuk pengelolaan sendiri itu bisa melalui secara manual, secara langsung, atau dari komputer. Nah, kalau secara komputernya ini. Setelah ini ditekan, nah lampunya hidup, di sini juga hidup. Tapi kalau secara manual itu tinggal kita pencet ini sebagai tombol off dan ini sebagai tombol on. Tombol off-nya ya mati. Nah, kita pencet lagi tombol on-nya.